Oke, keluarga Asip, tema kita pada pagi hari ini adalah optimalkan Ramadan dengan cinta nih. Nah, ini berhubung bulan Ramadan juga bulan cinta ya, Sat ya. Makanya tema ini pas banget nih. Pas banget. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Sat, kenapa Ramadan itu identik dengan cinta, Sat? Iya, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga SIP yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Margosim Askarillah. Eh Ramadan ini punya nama lain, yaitu bulan cinta. Ya, bulan cinta. Mahabbah itu ya. Syahrul mahabbah, bulan cinta. Salah satu wujud dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, apapun yang kita kerjakan diberi balasan pahala yang berlipat ganda, bahkan dengan balasan yang tidak bisa kita prediksi, kita hitung gitu, saking banyaknya gitu. Betul. Ya. Hal yang kecil dibalas dengan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulannya, bulan Ramadan ini. Ketika kita melakukan seperti seorang yang bekerja yang biasanya mungkin dari jasa yang diberikannya itu dia mendapatkan 100.000, tapi pada bulan Ramadan ini dia mendapatkan imbalan yang begitu besar, Iya. berlipat-lipat dari yang tidak seperti biasanya, lebih banyak sekali. Iya. Itu salah satu bentuk dari cinta, ya kan? Salah satu bentuk dari cinta. Mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai optimalkan Ramadan dengan cinta, optimal di sini bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan kita ini dengan cinta itu sendiri, Sat? Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa cinta itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kasih, yang kedua sayang ya. Ketika seseorang itu sudah mencintai, artinya dia memberikan seluruh potensi yang dia miliki kepada sesuatu yang dicintai. Kepada sesuatu yang dicintai. Sebuah pekerjaan yang dicintai, sudah pastilah pekerjaan itu disenangi, kemudian akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada jihad di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh tersebut. Maka keluarga SIP yang berbahagia, begitu pula halnya dengan kita beribadah. Ya kan, apalagi ibadah ya. Ibadah itu adalah bentuk dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua yang kita lakukan itu tidak kita harapkan imbalan duniawi, tapi yang kita harapkan adalah semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang datang dari Allah, dan Allah pun ridho kepada kita. Jadi seseorang yang sudah bersungguh-sungguh, sudah pastilah hasilnya maksimal. Nah, inilah yang dikatakan dengan optimal. Apapun bentuk ibadahnya, mungkin mulai dari sholat fardu, sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, ya kan, tilawatil Quran, kemudian zikir, sedekah gitu. Orang yang melakukan semua itu dengan cinta, maka dia hanya mengharapkan satu, yakninya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan celaan orang lain, juga tidak peduli dengan pujian orang lain. Dipuji, dia tidak terbang. Dicela, dia pun tidak tumbang. Artinya dia tidak tergantung pada manusia, tapi yang ditunggu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud sejati dari pengabdian seorang hamba. Ketika dia beramal, hanya berharap ridho saja dari Allah. Dia hanya berharap kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Maka seseorang yang beramal seperti ini, maka amalnya pastilah amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Kalau dia adalah seorang
karyawan di sebuah perusahaan, maka Mm-mm. sungguh dia akan memberikan pekerjaan yang baik, ya kan, kerja-kerja yang bagus. Kalau sekiranya dia itu adalah seorang pemimpin, maka dia akan melayani dengan pelayanan yang optimal, Iya. gitu ya. Karena dia bekerja yang bermuara, yang bersumber dari sanubari yang paling dalam, dari nurani, dari hati, akan menyentuh hati, dan itu salah satu wujud dari rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Iya, jadi ketika hatinya sudah bersih dan juga penuh cinta ya Ustaz ya, Iya. ketika melakukan ibadah itu cuman mengharapkan satu, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mengharapkan misalnya pujian dari orang lain ataupun ya mungkin lebih ke riya mungkin Ustaz ya, kalau misalnya mengharapkan ridho dari orang lain gitu ya. Iya, jadi dia tidak terbebani oleh ria dan ujub. Iya, iya. Dia bebas dari itu. Mhm. Ketika seseorang itu berhenti melakukan satu kebaikan karena orang lain, maka itu ria. Iya. Tapi ketika dia melakukan sesuatu itu karena orang lain, maka dia termasuk kategori sombong. Ya kan? Itu termasuk kategori sombong. Namun orang yang melakukan sebuah amal itu karena cinta, maka dia tidak peduli apa omongan orang lain, Benar. tidak peduli dengan celaan orang lain, karena dia hanya pusat perhatiannya hanyalah kepada Illahi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semestinya yang mesti kita miliki ya. Ketika kita itu mengerjakan sesuatu yang sulit, namun didasari oleh cinta, kecintaan yang benar gitu ya, yang memang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, bukan cinta buta ya. Karena ada juga cinta buta, al-hubbul akma. Itu cinta buta. Tidak, bukan cinta buta, tapi ini adalah cinta yang betul-betul bersumber dari Allah. Dia itu pancaran dari nur ilahi, sehingga dia itu dipenuhi oleh ilmu, sehingga cintanya itu menjadi kebaikan bagi alam semesta. Nah, cinta seperti ini yang diharapkan. Dia akan selalu belajar. Ketika dia kurang, ya kan, ilmunya kurang, dia akan belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, sehingga bisa beramal lebih optimal. Ketika dia itu diberi koreksi atau mungkin juga diberi catatan, dia tidak akan merasa bodoh gitu ya, atau merasa dicuekkan ya. Tidak, tapi justru itu jadi pelecut baginya untuk lebih baik. Berbeda halnya dengan ketika seseorang itu dalam dirinya ada al-hubbul akma, itu cinta buta. Cinta buta, ketika ada orang yang memberikan masukan, dia anggap itu pelecehan, dia anggap itu sesuatu yang tidak menghormati dirinya, gitu ya. Cinta buta itu inilah sebetulnya dipenuhi oleh ambisi pribadi. Ketika seseorang beramal yang dipenuhi oleh ambisi pribadi, maka amalnya sia-sia. Karena syarat diterimanya sebuah amal itu dua. Yang pertama adalah diniatkan karena Allah, ya kan, lillah billah fillah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kaifiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang ada di dalam Al-Quran, harus sesuai dengan itu, tidak boleh bertentangan dengan itu, sehingga amal itu diterima. Jadi inti dari beribadah dengan cinta ini adalah seseorang itu mencintai amal-amal yang dia kerjakan, sehingga optimal dalam beribadah itu. Nggak ikut-ikutan ya Ustaz ya? Pertama mungkin tidak ikut-ikutan, yang kedua tidak menjadi keterpaksaan, karena ada tingkatan beramal orang itu ada tiga. Yang pertama itu kewajiban. Nah, pada tingkatan ini orang tuh merasa terpaksa. Contoh dulu waktu kita kecil itu sholat, ayo sholat kata mama, ya kan, ayo sholat. Dia itu terpaksa, ada dongkol dalam hatinya, berat gitu, berat sekali. Enaknya sih main daripada sholat gitu ya, enaknya tidur daripada sholat. Sholat itu berat sekali, seperti membawa sekarung padi gitu ya, berat banget. Itu tatarannya kewajiban. Artinya kita berada pada tangga kewajiban, pada level kewajiban, merasa bahwa ibadah itu suatu kewajiban, sehingga ada
unsur keterpaksaan Iya. dalam Beribadah, beramal, beribadah. itu hal yang sah-sah saja, fitrah ya. Ya. Artinya itu apa namanya itu ya, alamiah ya. Artinya seseorang itu memang dimulai dari keterpaksaan dulu. Ya kan, karena itu sesuatu yang baru. Untuk sesuatu yang baru itu perlu penyesuaian. Tingkatan beramal yang kedua adalah kebutuhan. Ini jauh lebih baik. Nah, salah satu tanda seseorang itu beramal berada pada level kebutuhan adalah ketika dia tidak mengerjakannya atau belum mengerjakan, dia merasa kurang. Nah, ini level kebutuhan. Ada merasa yang nggak lengkap, ada rasa-rasa nggak lengkap gitu. Rasa-rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Oh iya, belum sholat subuh misalnya gitu Iya, ya. iya. Jadi kok rasa-rasanya ini hati ini kurang puas, Betul, begitu betul. ya. Cobalah ketika kita belum sholat mau tidur tuh kurang nyenyak tidurnya ya. Iya. Kurang nyenyak nih, belum sholat gitu. Atau orang yang terbiasa bersedekah itu tiba-tiba dia karena mungkin dorongan pribadi ya, sehingga dia menahan uangnya, itu ada semacam protes dari dalam dirinya. Kok nggak ikut ya membantu, kok nggak bersedekah hari ini ya. Nah, itu ada sesuatu yang kurang. Ya. Nah, itu tahapannya kebutuhan. Udah masuk kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan kenikmatan. Nah, inilah tahapan yang dimaksud tadi, di mana seseorang itu menikmati apa yang dia kerjakan. Ya. Menikmati amal-amal soleh yang dia kerjakan. Dia sholat tahajud gitu. Sholat tahajud itu dalam dirinya bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi adalah dia itu mendapatkan kelezatan dari tahajudnya itu. Dia itu merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang berada pada level kebutuhan dan kewajiban tadi gitu. Ketika dia sholat duha, dia kan ya Allah rasanya tenang gitu, sejuk. Nah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Begitu pula dengan berpuasa. Orang yang sudah memang menjadi ahlus siyam, puasa itu nikmat. Puasa itu bukan seperti kebanyakan kita gitu yang ngantuk, lemas seperti saya ini. Ngantuk, lemas itu ya Allah gitu. Ini di zaman Umar bin Khattab ini kita bisa dikejar sama Umar ini. Karena dulu ketika itu ya, di zaman Umar itu ada seorang pemuda, yaitu dia habis sholat gitu, badannya itu lemas, jalannya itu lunglai gitu, kayak rasa-rasa mau jatuh aja tuh jalannya dia. Didekati sama Umar, disepak kakinya itu, tapi dengan bukan sepakan yang menyakitkan. Hai pemuda, kenapa engkau begitu lemah? Ini tidak boleh. Seorang pemuda itu harus menunjukkan spirit, semangat gitu. Kalaulah engkau berpuasa seperti ini akan menunjukkan contoh yang buruk bagi yang lain. Ini tidak boleh. Ditegur oleh Umar sehingga pemuda itu pun berubah. Tidak lagi seperti itu. Nah, jadi keluarga sip yang berbahagia, pada momentum ini saya mengajak mari kita isi Ramadan ini dengan amal-amal di mana kita beramal dibarengi ya. Artinya penuh dengan cinta gitu ya. Kita beramal dengan cinta. Kalau orang ada itu istilahnya dia berbisnis dengan cinta, pemasaran dengan cinta. Kita beramal dengan cinta gitu ya. Dimana amal-amal yang kita kerjakan itu lelah sih lelah, capek sih capek gitu ya. Apalagi dalam keadaan berpuasa ini mungkin haus, lapar, itu biasa, itu konsekuensi. Tapi kita melakukannya penuh dengan rasa senang, gitu kan. Sehingga kita itu juga sangat baik sebetulnya bagi tubuh kita, bagi otak kita, ketika kita melakukan sesuatu itu dengan perasaan senang, maka energi yang keluar itu pun sedikit, gitu kan, sehingga energi itu tidak terkuras dengan cepat. Kemudian yang kedua juga sehat bagi mental, gitu ya. Betul. Kemudian bagi keseimbangan ini ya akal ya itu ya. Jadi itu sangat baik sebetulnya. Jadi ini pernah ya, tapi ini bukan amal, bukan ibadah mahdho ya.
tapi ghairu maghdab, ya Ya. kan? Saya pribadi itu punya pengalaman di bulan Ramadan yang sama, di mana siangnya gitu kalau Sabtu Minggu seringnya kita itu bikin produk UMKM. Nah, kebetulan ketika itu istri di rumah mertua, pesanan banyak. Ya. Iya, sendirian di rumah nih ceritanya. Iya. Sendirian bekerja dari habis subuh kita tadarus dulu, zikir, kemudian mulai bikin, ya kan, berhentinya ya sholat, karena kan puasa ya kan. Iya, Ya, betul. berhentinya sholat, bahkan nggak tidur siangnya itu. Sholat zuhur, sholat asar, kemudian maghrib ya. Maghrib kita udah saya tinggal kalau menjelang maghrib udah saya anggap selesai, kemudian ke masjid. Kemudian jadwal tarawihnya juga penuh, ya kan, jadwal kultumnya juga penuh itu Ramadan. Ya kita easy going saja, enjoy saja ya kan, semuanya berjalan dengan indah rasanya gitu. Kenapa hal itu bisa terwujud ya? Ya karena kita melakukannya dengan cinta. Ada 3 hukum yang saya kutip dari motivator barat ya, yang mengatakan kalau engkau ingin sukses dalam berkarir, kalau kita sebagai seorang muslim ya dalam beribadah, maka ada 3 hukum. Yang pertama, cintailah apa yang engkau kerjakan. Nah, ini bisa kita selaraskan dengan cintailah, senangilah amal-amal yang tengah kita kerjakan itu. Ya kan. Yang kedua adalah kerjakanlah apa yang engkau cintai. Jadi apa yang kita cintai itu kerjakan, ya kan. Kalau kita tidak mencintainya, membencinya, tidak usah dikerjakan, karena itu akan menguras energi dan hasilnya juga tidak akan maksimal. Bikin capek aja ya, Ustaz ya. Bikin capek saja. Padahal kita menginginkan hasil yang maksimal dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan kita senang dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bukankah begitu teori ekonomi kita? Betul kan? banget. Iya. Dan yang ketiga adalah berikan lebih dari apa yang kita targetkan. Artinya Ramadan ini kita punya target nih. Saya mau khatam 2 kali. Khatamnya 2 kali gitu ya. Khatam 2 kali target. Kita berupaya untuk bisa memberikan lebih dari 2,5 atau 3 gitu kan. Hal ini pernah juga saya selaraskan waktu training pranikah ini. Yang pertama itu adalah menikahlah dengan orang yang engkau cintai. Cintailah orang yang telah engkau nikahi. Kemudian berikan lebih dari apa yang pernah engkau gombalkan. Begitu. Jadi keluarga SIP yang berbahagia, saya mengajak kita semua, mari beramal itu dengan perasaan senang, itu kan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Seberat apapun beban hidup kita, seberat apapun tugas kita, pekerjaan kita, ketika kita memulai dengan awalan cinta, yaitu kan, dengan semangat cinta, insya Allah itu akan bisa kita kerjakan dan hasilnya pun akan maksimal. Kita pun juga sehat, tidak cepat pikun, tidak cepat tua gitu ya. Oke, itu dia keluarga SIP pembahasan kita di segmen pertama ini ya. Sudah luar biasa banget nih keluarga SIP ya. Mulai dari tadi kita membahas mengenai cintai ibadah kita, kemudian hukum mencintai kalau kita mau sukses ya. Yang tadi ada cintailah apa yang engkau kerjakan, kemudian kerjakanlah apa yang engkau cintai, dan berikanlah lebih dari apa yang ditargetkan tadi ya. Tadi kita sudah bahas sedikit ya, mengenai mulai dari tingkatan beramal sampai dengan hukum-hukum kalau kita pengen amalan kita ini sukses ya, ya. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ya, semua amalan kita dilipat gandakan, terus juga pintu surga semua dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Nah, ini apalagi nih tips-tips yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita penuh cinta, ibadah kita juga optimal ya, Sat. Iya, keluarga SIP yang berbahagia. Jadi satu hal yang perlu kita catat dan kita garis bawahi besar-besar adalah kebahagiaan dalam rumah tangga itu akan semakin tumbuh, semakin membesar tatkala kedekatan kita dengan Tuhan semakin baik. Itu kata kuncinya. Karena dengan kita semakin dekat kepada Allah, artinya kita menjauh dari setan, menjauh dari iblis. Ya kan? Karena di dunia ini hanya ada 2 golongan. Yang pertama Hizbullah, ya kan? Yang kedua Hizbus Syaiton.
kita itu termasuk keluarganya Allah atau keluarganya setan. Begitu. Kalau kita adalah keluarganya Allah, tentu kita akan melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, Allah itu maha baik. Allah lah yang memberikan ketenangan ke dalam hati-hati kita. Allah lah yang memberikan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa kita. Dengan demikian hidup kita itu akan tenang, hidup kita akan bahagia dengan semakin mendekat kepadanya. Ya kan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu kuncinya. Dengan kita semakin dekat kepada Allah, sering menyebutnya, ya kan, menjalankan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, maka kita akan meraih kebahagiaan tertinggi. Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat, orang yang paling dekat dengan Rabb-nya. Itulah orang yang paling bahagia. Karena di saat dia dekat dengan Rabb-nya, dia hanya bergantung kepada Allah, maka muncullah yang namanya qanaah. Qanaah gitu ya. Akan muncullah yang namanya iffah. Di dalam diri seorang hamba itu. Qanaah, dia itu merasa cukup apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Yang menjadi standar hidupnya adalah apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Kalau dibolehkan itu yang dikerjakan, apa yang disuruh ya itu yang dia kerjakan, apa yang dilarang itu yang dia tinggalkan. Artinya yang standarnya itu bukan omongan manusia, bukan celaan manusia, bukan pujian manusia, bukan penghormatan dari manusia. Bahkan dalam kitab Al-Fuzat ya, dalam kitab Mahfuzat itu dikatakan innal muhibba anil uzdali fis samami. Sesungguhnya seorang pecinta itu tuli. Kalau tadi kan kita tahu al-hubbul akma, cinta itu buta. Nah, itu tidak tepat. Tapi seorang pecinta itu tuli. Seorang pecinta itu tuli terhadap orang-orang yang mencelanya. Tuli juga terhadap orang-orang yang memujinya. Artinya apa? Tidak penting pujian, tidak penting celaan. Karena yang menjadi sasaran targetnya gitu adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, itu saya kerjakan. Kalau Allah justru murka dengan itu harus saya tinggalkan. Nah, rumah tangga kita adalah surga mini kita di dunia ini. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Sebagaimana doa-doa kita di mana banyak orang tidak memahami apa yang dia doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah itu adalah surga kita di dunia ini. Surga kita di dunia ini adalah rumah kita, keluarga yang kita bangun, kita, istri kita gitu, atau bagi ibu ya suaminya dan anak-anaknya. Artinya ada kelompok kecil. Bagaimana kebahagiaan di sana? Suburkah atau gersang? Gitu kan? Bagaimana ketaatan di sana? Baikkah atau burukkah? Bagaimana Quran di sana, dilantunkan atau jarang sekali? Banyak sekali kita temukan rumah-rumah mewah, berlantai 2, semua serba ada, fasilitasnya lengkap. Tapi kata Nabi mengatakan itu tidak ubahnya dengan kuburan. Tidak ubahnya dengan kuburan. Kenapa? Karena di sana tidak dibacakan ayat-ayat Allah. Artinya yang menghuni itu tidak baca Quran. Atau jangan-jangan juga nggak bisa baca Quran. Yang kedua, penghuninya tidak mendirikan sholat. Itu sama dengan kuburan. Artinya itu ya, kita kuburan itu kan ngeri ya. Angker. Siang hari aja ngeri gitu ya. Takut gitu ya. Ternyata rumah yang mewah pun tanpa ada kalimat-kalimat Allah yang dibaca di sana, ya kan, perintah-perintah Allah yang ditegakkan itu tak ada ubahnya tidak ada bedanya dengan kuburan. Maka keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sendiri di rumah ya, sendiri atau berdua ya.
contohnya kondisi LDR gitu kan, Mm-mm. yang satu suami di Jakarta, istri di Padang, Iya. atau suami di Padang, istri di Palembang, contohnya kan itu berjauhan, Heeh. ya kan, long distance relationship. Itu terasa itu semangat kita untuk beramal, Mm-mm. semangat kita untuk berubudiyah itu jauh beda saat sendiri dengan saat berdua, gitu kan. Mm-mm. Kalau saat sendiri dikit-dikit ngantuk, Bener. dikit-dikit tidur, gitu kan, dikit-dikit mungkin ya keluyuran, ya kan. Mm-mm. Tapi saat berdua kita saling menguatkan, saling menyemangati. Ayo Bi, ayo Bang, semangat Bang. Ramadan ini kita khatam 3 kali. Wah. Ada yang menyemangati. Mm-mm. Ketemu dia, lihat wajahnya, khatam 3 kali. Iya, Ya iya. kan? Mm-mm, betul. Ayo Bang, anak udah 2, masa Susah sholat kalah, malam masih iya. susah. Ayo Bang, anak aja udah berangkat ke masjid, masa abang sholat di rumah. Mm-mm. Masa suami soleha sih abang, Iya. cukup saya aja dong yang soleha. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya kira ya energi terbesar kita di dunia ini itu banyak tersimpan di rumah-rumah kita. Mhm. Nah, energi ini jangan dibuang. Juga jangan tidak dimanfaatkan, dibiarkan saja dia berjamuran mungkin di rumah kita, jangan. Tapi kita manfaatkan. Kehadiran istri kita sudah seyogianya menjadi penyemangat kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran suami sudah seyogianya menjadi pelecut bagi istri meningkatkan pelayanan, menjadikan dirinya bidadari di rumahnya sendiri. Mhm. Maka keluarga Sif yang berbahagia, saya tidak melihat ya dalam rumah itu selain keindahan, selain kedamaian, selain kesakinahan, Mhm. selain sesuatu yang memang membetahkan gitu. Kalau nggak ada pekerjaan atau tidak ada panggilan dakwah, enaknya sih di rumah aja, ngapain keluar gitu. Di Betul, luar betul. juga panas, banyak debu, nanti kena kurap kudis segala macam, susah juga kan. Iya, iya. Padahal di rumah ada teman curhat, ya kan, Mhm. tempat bercurhat yang baik, dan Mhm. itu menjadi amal juga gitu. Mhm. Ada juga ya dia bisa jadi sekretaris kita gitu kan, dia juga bisa jadi tukang pijet kita. Dia juga bisa jadi mentor kita dalam hal-hal yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Dia juga bisa jadi juru bahasa kita ketika kita tidak menguasai bahasa di mana dia menguasai bahasa itu gitu. Mhm. Dia juga bisa menjadi seorang akuntan, ya, akuntan keuangan. Dia juga bisa menjadi seorang cereweter, ya, artinya orang yang selalu mengingatkan Iya, kita, iya, ayo bang, ini bang, ini abang salah, ini kurang benar gitu. Susah loh kalau kita tuh nyari keluar orang yang untuk mengomentari kita tuh harus bayar gitu kan. Mhm. Nah, kehadirannya sungguh luar biasa. Suami, kehadiran suami betul-betul dirasakan oleh istri, kehadiran istri betul-betul menjadi kebahagiaan bagi seorang istri ya. Mhm. Nah, jadi keluarga Sif yang berbahagia itu modal besar bagi kita, rumah tangga kita. Jangan cari kebahagiaan di luar, jangan cari kebahagiaan di mal-mal, di pasar, di pantai, atau di luar negeri, atau kemanapun. Kebahagiaan ada di rumah Anda. Mhm. Jangan sia-siakan. Iya. Ini jomblo-jomblo yang di luar sana nih pada panas nih saat. Ayo dong, harus panas. Jangan dingin-dingin aja. Iya. Gitu. Berjuang. Biar semangat ya saat ya, biar menjemput itu Iya bidadari-bidadarinya ya. Dijemput dong. Mhm. Karena nilai dari pernikahan itu separuh agama, Iya. gitu Mhm. kan. Mhm. Artinya ketika seseorang itu bisa beramal dengan nilai 1 gunung Uhud sehari, Mhm. ya kan, kalau dia sudah menikah, maka dia mendapatkan ya 2 kali dari itu dong. Karena Iya, kan iya. kalau dia masih menjomblo baru setengahnya. Mhm. Nah, itu kan nilainya baru separuh. Iya. 50 dikasih 50% dulu gitu. Iya, iya. Dia harus kalau pengen nilainya penuh, menikahlah. Nikah. Nah, saat mengenai tema kita nih saat Ramadan dengan cinta. Mungkin sebelum kita kalau misalnya sebelum Ramadan nih saat kita belum sempat membuat target nih saat membuat target ibadah, dan kita di hari pertama ini baru nyadar,
ternyata kemarin belum sempat nih bikin target-target. Nah, apakah masih sempat saat untuk memulai target kita dari sekarang nih, Sat? Keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia itu selalu memiliki lembaran-lembaran baru. Dan lembaran-lembaran baru dalam hidupnya itu adalah setiap hari yang dijumpai. Ini adalah lembaran baru bagi kita, dan besok adalah lembaran baru bagi kita. Lembaran itu bersih, suci, kitalah yang akan mengisi. Artinya tidak ada kata terlambat dalam berbuat baik, merencanakan suatu kebaikan sampai memang diakhiri oleh kematian. Selagi hayat masih di kandung badan, teruslah merencanakan yang terbaik untuk kehidupan ini. Karena setengah dari kegagalan dalam hidup ini adalah ketika kita gagal merencanakan kehidupan kita sendiri. Itu dia. Artinya orang yang tidak bisa merencanakan hidupnya itu dia sudah gagal sebetulnya. Ya kan, tinggal sedikit lagi dia itu sudah gagal total. Jadi keluarga SIP yang berbahagia, saya itu tidak bosan-bosannya ketika kita berbicara cinta ya. Kenapa? Karena cinta itu membuat hidup kita ini lebih hidup rasanya. Betul. Ya kan, tanpa cinta itu saya melihat seperti taman tanpa bunga. Taman tanpa bunga itu gersang gitu ya. Indah. Tidak ada enaknya dilihat itu, ya Allah, tidak ada yang menarik buat kita ya kan. Rumput liar semua ya, Sat. Tidak tertarik, rumput liar semua. Yang tumbuh hanyalah rasa ketidaksukaan saja. Tapi ketika ada bunga di sana dengan warna-warninya gitu, sehingga menarik dan membuat mata-mata yang memandang itu terhibur, tersentuh. Iya. Jadi keluarga SIP, cinta itu seperti bunga gitu ya, indah sekali, disukai oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi adakah adakah bunga-bunga itu di rumah kita? Kalau ada, apakah dia berkembang, tumbuh dengan mekar, atau layu sebelum berkembang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya kan? Salah satu tanda bahwa bunga itu bermekaran adalah ketika kita merasakan sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman di dalamnya. Biasanya itu laki-laki yang sebelum menikah itu kurus, krempeng, terus setelah menikah dia badannya berisi, subur, itu artinya dia menikmati kesakinahan di dalam rumahnya, gitu. Hal lain, biasanya yang gemuk setelah menikah kurus, kering, artinya dia tersiksa di dalam rumah tangga. Ya, Sat, ya. Ya, tapi ini tidak melulu benar ya, karena ada juga orang yang menerapkan sistem diet. Tapi setidaknya dia itu ya, yang menjadi parameter inti sebetulnya adalah seseorang itu selalu mengalami kebertumbuhan dalam kedewasaan, kemudian dalam hal kemampuan, dalam hal ketaatan. Nah, itu dia. Itulah keberkahan dalam pernikahan. Al-barokah. Keberkahan itu ziyadatul khair fit ta'ah. Ya kan? Bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam ketaatan. Kalau dalam rumah tangga ya dalam rumah tangga. Pernikahan yang barokah itu pernikahan yang membawanya semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa, semakin bijak, semakin sabar, semakin pandai bersyukur, semakin santun, semakin indah akhlaknya. Nah, itu tanda-tanda dari keberkahan. Masya gitu Allah. Ya. Maka jadikanlah rumah kita itu rumah yang di mana subur, ya, bunga-bunga yang indah bermekaran di sana sehingga menyejukkan mata-mata yang memandang, sehingga menjadi uswah dan qudwah bagi banyak orang. Dan contoh begini ya, kita boleh tidak kaya tapi wajib bahagia. Betul. Kita boleh tidak terkenal tapi lagi-lagi wajib bahagia. Kita boleh tidak punya mobil mewah, tidak punya gedung yang rumah yang berkelas, begitu. Boleh juga tidak punya jabatan yang tinggi, jabatan kelas kakap. Jadi rakyat biasa nggak apa-apa, tapi wajib bahagia. Sehingga banyak orang-orang itu begitu cemburu melihat
kebahagiaan yang kita bangun Iya. di dalam rumah tangga kita. Mhm. Contoh, keluar dari rumah dengan wajah senyum yang sumringah gitu ya. Dia tidak ada beban, terlihat begitu indah ya. Saling berpegangan tangan berdua gitu ya, ketawa ketiwi bersama anak, jalan-jalan ke sana ke sini, padahal cuma pakai sepeda ontel gitu ya. Tapi bahagia ketimbang orang yang di atas Pajero dengan Mhm. wajah yang cemberut saja, Iya, iya. suami istri Lain itu ya, ya Ustaz kan, ya, beda banget bertengkar ya. gitu. Ini dengan sepeda ontel aja tapi bahagia Betul. gitu. Jadi standar kebahagiaan itu bukan dari harta ya, Mhm. bukan dari materi, bukan juga dari jabatan. Tapi kebahagiaan itu standarnya yang pertama adalah hati yang selalu penuh dengan kebaikan. Hati yang selalu diisi dengan zikir, hati yang memang ditempa oleh keilmuan dalam hal rumah tangga, ya kan? Hati itu terbuka seiring membaiknya pengetahuan. Mhm. Orang yang pengetahuannya membaik tentang rumah tangga, maka Mhm. hatinya pun akan mulai membuka diri. Dibukanya pintunya, masuklah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan gitu. Mhm. Nggak ada orang yang nggak berilmu bahagia tuh, saya nggak percaya. Iya. Nggak percaya saya. Mhm. Mhm. Nah, kita harus tunjukkan itu. Apakah itu sebuah kesombongan? Tidak. Kita ingin orang-orang tuh melihat bahwa kebahagiaan itu sederhana, bahwa kebahagiaan itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Iya. Lihat, pergi ke masjid, suami, istri, sama anak, ya Allah, indahnya dipandang mata gitu kan. Bersama-sama ke masjid, sholat berjamaah gitu. Kemudian bersama-sama ikut kajian gitu kan. Kemudian di rumahnya itu terdengar suara anaknya lagi mengaji, anak pertama, anak yang Mhm. paling kecil, mulai dari yang suaranya bagus sampai suaranya yang menggelikan gitu ya. Di Iya, sana iya. ada suaminya yang lagi baca Quran juga, ada istrinya mungkin yang lagi hafalan. Itu suasana-suasana yang bikin malaikat pun cemburu. Mhm. Andai malaikat itu punya nafsu, tentulah dia protes sama Allah. Ya Allah, tidak adil engkau ini. Tapi memang Allah menciptakan dia tanpa nafsu, tanpa Mhm. syahwat. Iya. Ya, maka hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, memang kebahagiaan itu harus kita nikmati, Mhm. harus kita nikmati. Sehingga saya ingat ini sebuah ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah ya. Dia mengatakan, man wajada samrata amalihi ajila fahuwa dalilu ala wujudil qabuli ajila. Barang siapa merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti bahwa di akhirat amalnya diterima. Masya Allah. Jadi kita bisa melihat amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah. Kita tuh bisa lihat di dunia ini. Kita merasakan gak buah dari amal? Apa sih buah dari amal? Yang pertama adalah kelezatan iman. Adanya ketentraman batin, adanya ketenangan jiwa, adanya kepuasan yang tidak bisa kita nilai. Ya kan, adanya kebahagiaan yang tidak yang ya kita sendiri tidak tahu tuh sumbernya dari mana. Yang penting Allah berikan kepada kita. Nah, ini menjadi standar bahwa amal-amal kita itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebahagiaan kita? Ya kan? Jadi kita sendiri sebetulnya bisa merasakan amal-amal kita itu diterima, diijabah ya, atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada nilainya sama sekali. Itu dengan meraba-raba hati kita, kebahagiaan yang ada di dalam jiwa kita yang tidak kita buat-buat, tapi datang dengan sendirinya. Itu yang menjadi tolak ukur, standar ya. Apakah amal saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu lihat, adakah kita merasakan buah dari amal yang kita kerjakan? Betul. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, adakah kita rasakan? Yang tentunya di sini adalah kebahagiaan batin. Itu. Kebahagiaan batin. Beda dong, orang yang beramal karena dendam dengan orang yang beramal karena cinta atau dilandasi oleh cinta itu beda. Ya kan? Benar. Seseorang
yang sebelumnya hidup-hidupnya itu penuh dengan cacian, contohnya. Ya kan, kehidupannya susah, dia sering diperlakukan kurang baik oleh orang lain gitu ya. Dia sering dihina mungkin karena Dibully, kehidupannya miskin gitu, dibully karena wajahnya nggak tampan ya. Iya. Terus dibully gitu, dibilang jelek, dibilang kayak apa segala macam lah seperti yang itu. jelek-jelek lah ya Sat ya. Terus itu menjadi yang buruk-buruk itu ya kan, efeknya itu menumpuk dalam jiwanya dan dijadikannya sebagai bahan untuk balas dendam. Ya. Berubah nggak sih dia? Ada perubahan, Ya, ada. pasti. Saya secara pribadi pun pernah mengalami hal itu dalam tempo yang cukup panjang begitu ya. Bagaimana semangat untuk berubah itu berawal dari dendam. Ada orang mengatakan itu kan dendam positif. Iya. Kalau dendam positif boleh dong. Iya benar. Sebetulnya ya boleh gitu kan. Tapi kita rugi. Kenapa? Karena saat kita berubah itu berawal dari dendam. Itu sebetulnya ambisi pribadi. Yang kita capai itu adalah capaian yang kecil. Artinya kita tuh berbuat hanya untuk diri kita sendiri, tapi bukan untuk alam semesta, bukan untuk banyak orang, bukan untuk masyarakat. Sehingga kita akan merasakan kebahagiaan yang sempit. Ada kepuasan ada, tapi sempit. Ada kebanggaan ada, tapi kebanggaan yang kecil. Dan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat bukan karena Allah, amalnya tertolak. Sekalipun Allah mudahkan mungkin untuk meraih mimpi-mimpinya, tapi itu sungguh merugi dia di akhirat. Berbeda halnya orang yang memulai jihadnya itu, titik tolak perubahannya itu, hijrahnya itu dengan cinta. Oke, saya dulu dihina, saya dulu dibully, saya dulu dilecehkan, saya dulu dikucilkan. Oke, saya maafkan mereka semua, tapi mulai saat ini saya akan berubah menjadi lebih baik. Saya akan hijrah, saya akan menunjukkan bahwa saya bisa. Itu semua semata-mata karena saya mencintai mereka yang membuli saya. Gitu. Saya lakukan dengan bismillah. Gitu ya. Artinya apa? Ada ketenangan batin saat berjuang. Ketimbang orang dendam, itu hatinya itu tuh penuh dengan kebencian. Ya kan, jelas. Awas lo ya. Kalau saya sudah jadi ini, kamu akan lihat siapa di antara kita yang hebat. Lihat nanti, akan saya tunjukkan siapa saya. Itu akan meracuni diri kita. Emosi negatif ya Sat ya. Emosi negatif, tidur yang gak enak, gak pulas tidurnya, makan pun gak lahap gitu ya. Ketenangan itu jauh dari harapan. Tapi ketika kita berbuat dengan semangat untuk memberikan yang terbaik, saya juga bisa seperti dia. Saya akan menjadi orang yang pertama nanti membantu dia menjadi lebih baik, sehingga dia tidak begitu mudah mencemooh, mengucilkan, menghina. Saya akan ubah mereka. Maka semangat yang baik itu akan membuat kita semakin bertumbuh dan memberikan kontribusi besar dalam kehidupan yang sebentar ini. Iya. Ya, itu dia keluarga perbincangan kita pada pagi hari ini ya, mengenai optimalkan Ramadan dengan cinta. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan episode-episode berikutnya dari Rumahku Surgaku, tentunya hasil kerjasama dari Radio SPFM dan juga UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ya. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini, meskipun puasa tetap semangat ya Ustadz ya. Tetap semangat. Ya. Oke keluarga, minggu depan kita bakal ketemu kembali di jam yang sama dengan narasumber yang sama juga tentunya, insyaallah ya. Kita pamit dari ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.